Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang artikel yaitu Object Oriented Analysis and Design atau biasa disebut OOAD. Nah, di sini kita beranggotakan saya sendiri Rosa Fitriani, ada Mariska Agustiani, ada Widya Mukaroma, ada Dini Sritania, ada Putri Aulia, dan ada Melta Dius Ayjun. Nah, untuk artikel pada PT XYZ itu menggunakan metodologi analisis dan desain berorientasi objek OOAD serta survei proses bisnis perusahaan dan studi literatur yang relevan. Selain itu, alat seperti Microsoft Office Visio 2003 untuk analisis diagram UML, ada Microsoft Visual Studio 2010 untuk desain antarmuka, ada Microsoft SQL Server 2005 untuk database, dan ada Crystal Report untuk menganalisis laporan digunakan dalam desain sistem. Nah, untuk menurut Mathiasen 2000, metodologi analisis dan desain berorientasi objek atau OOAD merupakan metode yang menggunakan objek dan kelas sebagai konsep utama untuk analisis dan desain yang memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama itu ada menetapkan syarat sistem, ada menghasilkan desain sistem tanpa ketidakpastian yang berarti, dan yang terakhir ada memahami sistem, konteksnya, dan kondisi untuk implementasinya. Metode yang digunakan dalam OOAD yaitu yang pertama ada rich picture yang berisikan gambaran informal yang melukiskan pemahaman akan suatu situasi yang menggambarkan permasalahan sistem. Yang kedua ada vector, terdiri functionality atau fungsi dari sistem yang mendukung application domain atau bagian dari organisasi yang mengatur, memonitor, dan mengontrol suatu problem domain. Condition atau kondisi ketika sistem akan dikembangkan atau digunakan, teknologi atau digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem, objek utama dalam problem domain, responsibility atau tanggung jawab keseluruhan dari sistem dalam hubungan dengan konteksnya. Yang ketiga ada system definition, berisi deskripsi dari sebuah sistem yang terkomputerisasi yang dijelaskan dalam bahasa alami. Yang terakhir adalah analisis problem domain, yang merupakan bagian dari konteks yang dikelola, dimonitor, atau dikontrol oleh sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuat model dari problem domain yang terdiri dari classes, struktur, dan behavior. Selanjutnya yaitu proses bisnis. Adapun proses bisnis yang berjalan dengan letak permasalahan yang terjadi tergambar dalam rich picture seperti di bawah bisa dilihat pada gambar di dalam PPT. Ini kita punya 3 langkah mengidentifikasi masalah. Yang pertama ada proses pembelian, yang kedua ada permasalahan, dan yang ketiga ada stock out name. Nah, yang pertama untuk proses pembelian pada perusahaan dilakukan berdasarkan adanya permintaan pesanan yang diterima dari bagian sales. Nah, yang kedua ada permasalahan. Perusahaan tidak melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dari supplier. Dan yang ketiga ada stock of name. Nah, stock of name ini adalah kegiatan menghitung stok barang menghitung stok barang yang masih tersimpan di gudang sebelum dikirim atau dijual. Nah, di sini untuk mengidentifikasi masalah, perusahaan tidak melakukan stock of name ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat sendiri ya, di slide ini ada rancangan diagram proses pembelian dan persediaan. Kemudian di slide selanjutnya ada desain dari user interface proses sistem informasi pembelian dan persediaan di PT XYZ. Nah, di sini pada slide ini bisa kalian lihat yaitu ada gambar 4 dan 5 yang merupakan bentuk tampilan aplikasi untuk menampung data, barang atau produk yang dijual oleh perusahaan dengan disertakan perhitungan ROP atau reorder point yang berfungsi untuk menjaga jumlah stok barang yang dimiliki perusahaan. Nah, pada slide ini juga kita dapat melihat gambar 6 dan 7 yang merupakan tampilan untuk menampung data-data supplier yang dimiliki perusahaan, dan juga tersedia form untuk penilaian terhadap supplier agar manajer perusahaan dapat mengetahui kinerja dan kualitas dari supplier yang dimiliki
untuk dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan terkait kontrak kerjasama antara perusahaan dengan supplier. Nah, dapat kalian lihat ya pada slide ini. Nah, pada slide ini kita akan menganalisis pengeluaran pada artikel yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi, Pembelian dan Persediaan pada PT XYZ. Yaitu ada siklus pengeluaran pada PT XYZ melibatkan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen inventaris, logistik, dan keuangan atau akuntansi. Manajemen persediaan atau logistik bertujuan untuk mengelola persediaan barang-barang perusahaan untuk dijual kembali. Sedangkan keuangan atau akuntansi berkaitan dengan pembiayaan data, informasi, perencanaan, dan pengendalian sumber daya yang terbatas. Khususnya pengendalian dan perencanaan kas. Perusahaan dapat melakukan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi persediaan seperti persediaan batch atau ukuran lot, stok fluktuasi, dan stok antisipasi. Lalu di sini juga ada pengiriman dan tanda terima pembayaran. Digunakan bersama dengan dokumen eksternal seperti catatan peranalisisnya. Lalu sistem yang ada pada PT XYZ, pengungkapan bahwa Departemen Pembelian, Logistik, dan Akuntansi terlibat dalam proses akuntansi pembelian dan persediaan. Dokumen internal termasuk permintaan pembelian, pesanan pembelian, faktur penjualan, dan catatan pengiriman. Oke, baik, yang berikut analisis pengeluaran pada artikel yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi, Pembelian dan Persediaan pada PT XYZ. Perusahaan menghadapi beberapa tantangan, antara lain kurangnya laporan evaluasi pemasok, tidak adanya pencatatan penerimaan barang dari pemasok, dan perlunya inventarisasi. Sistem informasi akuntansi yang diusulkan bertujuan untuk mengelola informasi terkait pembelian, hutang usaha, dan persediaan bahan baku, termasuk keputusan pembelian yang optimal, pengaturan waktu, pengelolaan persediaan bahan baku, dan pencatatan hutang usaha. Perancangan sistem menggunakan alat seperti Microsoft Office Visio 2003 untuk analisis diagram UML, Microsoft Visual Studio 2010 untuk desain antarmuka, Microsoft SQL Server 2005 untuk database, dan Crystal Report untuk menghasilkan laporan. Oke, baik, yang berikut kesimpulan. Yang pertama, penyimpangan, yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal yang baik. Yang kedua, pemasok analisis, yaitu meningkatkan analisis terhadap supplier. Yang ketiga, peranan sistem, yaitu membantu perusahaan dalam perancangan sistem informasi. PT XYZ memerlukan sistem informasi akuntansi, pembelian, dan persediaan untuk memudahkan pengendalian internal dan membantu karyawan dan manajer dalam pengendalian dokumen dan proses bisnis. Perancangan persediaan bahan baku sangat penting untuk perencanaan produksi dan penentuan kapan pemesanan ulang harus dilakukan dengan perhitungan safety stock berdasarkan reorder point atau ROP.